Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my experience video. Oke guys, di video kali ini saya bakal membahas hal yang harus diketahui sebelum bikin kandang biar kalian gak nyesel dan rugi. Nih kayak gini. Oke, saksikan terus videonya. Check it out. Oke teman-teman, hal yang harus diketahui sebelum membuat kandang biar kalian gak nyesel dan rugi. Nah, yang pertama ya, kalian tentunya nggak boleh bikin kandang asal-asalan. Karena nanti yang terjadi bakal ngerombak lagi, dan itu memakan biaya yang besar ya. Jadi rugi, mengalami kerugian, dan nanti nyesel kalian. Oke, jadi sebelum kalian bikin kandang, itu ada 3 faktor ya, atau 3 hal yang harus ketahui ya. Yang pertama ada pasar. Pasarnya ini bukan pasar penjualan atau pasar jual beli domba, tapi pasar di sekeliling kalian. Pasar jual beli domba pun mempengaruhi juga sih sebenarnya. Cuman di sini kita ambil yang penjualan di sekitar kalian tuh lakunya domba apa gitu. Domba misalnya domba priangan atau domba eh, tanduk atau domba dugulan. Nah, kalian harus tahu itu. Dan eh, kalau kalian tahu pasarnya, nanti enak. Kalian bisa tahu jenis apa yang harus kalian terapin di kandang kalian ya. Nah, yang kedua itu sistemnya mau fattening atau mau breeding. Nah, kalau di saya menerapin 2, fattening dan breeding. Terus yang ketiganya jenis yang tadi saya bilang jenisnya mau apa. Jenis di sini tanduk atau dugul. Nah, kayak punya saya ini awalnya kandang saya mikir kandangnya itu tadinya satu kandang fattening ini buat 3 domba ya. Buat domba gibas atau domba dugul. Nah, saya bikin kandangnya ini apa namanya? Ukurannya ini 1 meter. Ini 1 meter ke sini, ke belakangnya 1,5 meter. Nah, jadi 1 meter dan 1,5 meter ke belakang itu buat 3 domba dugul tadinya. Nah, coba dilihat, ini kandangnya agak luas sih, emang gede. Kalian juga tahu tuh, bisa lihat sendiri. Nah, jadi yang di belakangnya ini masih sisa banyak banget teman-teman. Nih, yang di belakangnya itu masih sisa banyak banget. Nah, kayak gini. Ini dombanya 1, ya kan? Tapi sisanya masih banyak. Di belakangnya banyak, di sampingnya banyak, ya kan? Karena ini dirancang buat sistem domba yang berjenis dugul, tidak tanduk ya. Nah, tuh. Semuanya sama. Ke belakangnya 1,5 meter, ke sampingnya 1 meter. Nah, kalau kayak gini betina-betina ini bisa nih, kalau kalian mau fattening betina bisa ini mungkin. Jadi fatteningnya betina. Cuman kan di sini saya ngejar buat Idul Adha. Jadi gini teman-teman, ini kan saya udah planning juga dari awal mau nerapin domba gibas di sini. Makanya di sini bikinnya ke belakangnya 1,5 meter, sampingnya 1 meter.
Nah, ternyata setelah saya telusuri pasarnya di sini atau domba apa yang laku di sini di tempat saya, ternyata itu adalah priangan atau yang bertanduk kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya paksain domba kibas, itu takutnya nanti untuk penjualannya kurang kayak gitu loh. Mungkin penjualannya bagus kalau saya oper di daerah Jawa. Kebetulan kan di sini di Banten ya. Nah, tapi kan namanya kita pengen cepet kayak gitu. Ya udah, jadi harus ngikutin pasarnya. Nah, ini jelas salah banget. Nah, salah saya itu nggak ngamatin pasar di sininya. Kayak gitu. Yang laku apa, saya main hajar aja. Tapi untuk planning kandangnya udah di planningin. Cuma kan awalnya emang domba gibas. Cuma pas ditelusuri ternyata di sini dombanya domba tanduk semua. Nah, akhirnya kayak gini yang terjadi. Kalau misalnya ini domba dicampurin tiga ya, ini kan kandang satu sekat buat tiga domba. Itu nanti yang ada beradu seruduk-serudukan yang ya alhasil saya pindah dan satu-satu di sini satu sekat ini. Nah, itu setelah dipindah satu-satu kayak gini, ini kan dombanya nyerudugin kandangnya. Jadi kandangnya rusak pada lepas ini kayunya ada yang patah dan akhirnya solusinya ya diikat kayak gini. Nah, diikat tapi juga nih teman-teman yang bikin nyeselnya. Jadi ini banyak area atau ruangan yang terbuang sia-sia gitu. Nah, maksudnya mubazir ini kan harusnya yang bisa tiga cuma satu tuh. Jadi area ke belakangnya kebuang sia-sia, area samping-sampingnya juga kebuang sia-sia. Soalnya kalau domba kayak gini nih, domba tanduk itu bagusnya ukurannya ke belakangnya 1 meter, sampingnya itu 50 cm. Jadi itu aman. Jadi pergerakan dombanya nggak terlalu luas, sempit. Jadi buat nyeruduk-nyeruduk pun nggak bisa mundur. Dia cuma ngebentur-benturin palanya doang paling gitu. Kalau ini bisa mundur terus terus loncat-loncat juga. Itu teman-teman kesalahan saya bikin kandang fattening tanpa mikirin 3 hal tersebut tadi. Yang pertama pasarnya, yang kedua sistem apa yang harus diterapin, yang ketiga jenis dombanya. Cuman ini saya salahnya nggak telusurin di pasarnya kayak gitu. Nah, ini juga sama nih, 1,5 meter ke belakang, samping 1 meter. Kecuali kalau emang teman-teman mau bikin fattening buat apa betina ya, betina ini bisa dicampurin aman. Tuh bisa 3, bisa 4 kayak gitu teman-teman. Selain itu juga di sini ada kandang breeding. Ini luasnya lebar ke sampingnya itu 5 meter, ke belakangnya 2 meter kurang lebihnya. Nah, tapi ini belum diisi. Terus kalau emang teman-teman mau bikin kandang juga, kalau bisa sabar aja nunggu ada duitnya dan bikin kandangnya sekalian yang bagus gitu. Jadi biar nggak keluar duit rombak lagi kayak gitu teman-teman. Misalnya mau pakai apa nih alasnya kayu sekalian. Kalau ini saya pakai bambu waktu itu, mau pakai kayu cuman mepet banget waktunya. Nah, tapi nanti ini dirombak lagi mau pakainya slat. Insya Allah nanti mau pakai slat di sininya buat breeding, dan di fattening pun sama mau dikasih slat. Cuman ini nanti bakal dirombak lagi nih. Dirombak lagi ukurannya kurang lebih ya belakangnya 1 meter, sampingnya 50 cm. Dan masih ada sisa di area belakang itu buat jalan paling dikosongin buat jalan kita. Jadi ntar domba tinggal masuk dari belakang tinggal masukin gitu aja sih solusinya. Cuman ya untuk sementara ini ya begini dulu solusinya nih, diikat kayak gini. Ini juga nih merino yang tadinya kecil kan sekarang udah gede. Ini juga loncat-loncat nyerudugin area kandang ini nih, sini. Nih kayak gini. Tuh. Ini jadinya kayak gini.
Ini kemarin lepas ini, set. Terus ada lagi nanti di sini. Ya, ntar lama-lama ya lepas. Kayak gini nih teman-teman. Kalau bikin kandang salah, kita ini dulu. Jadi kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau bikin kandang, ingat 3 hal itu dari saya pribadi ya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya yang pemula ini buat teman-teman supaya tidak mengalami kerugian dan penyesalan saat bikin kandang. Nah, biasanya kan kalau kita mau bikin kandang sat gitu kan. Kecuali kalau emang teman-teman ini pengen peliharanya domba-domba dukulan, itu bebas kandangnya mau gimana. Misalnya ini tanpa sekat pun jadi kalau domba dukulan nih, tanpa sekat ini. Tapi kalau domba Garut Priangan, kalau bisa disekat-sekat yang kecil-kecil gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan itu sedikit berbagi pengalaman aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam next video.